Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma fahhimna ilma syari'ati wat tariqati wal haqiqati wastamilna biha bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin halaman 33. Wa'lam anna salata munajatun fa kaifa tumkinu ma'al ghaflah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yanzurullahu ila salatin lam yukhdirir rajulu fiha qalbah ma'a badani. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna salata, kepada sesungguhnya salat, munajatun ialah munajat. Bahasa sekarang munajatun ialah beraudensi, komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Itu pengertian munajat. Kalau bahasa lurusnya berbisik-bisik. Naja yunaji munajatan, berbisik-bisik antara hamba dengan Allah. Fa kaifa tumkinu, maka hal bagaimana mungkin apa munajat ma'al ghaflah, hal bersama lupa. Lalu melanjutkan keterangan tentang fadilah salat, juga fadilah berjamaah, dari diterangkan di depan. Kemudian ada tambahan penjelasan, perlu diketahui bahwa sholat itu munajat. Jadi hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, kalau ada orang sholatnya lupa, masa iya disebut munajat? Orang berbisik dengan Allah. Bahasa munajat itu bisik-bisik dengan Allah. Jadi rahasia antara hamba dengan Allah disebut munajat. Beda dengan kalam. Kalama yukallimu takliman, itu ngomong dengan suara yang nyaring. Tapi kalau munajat berbisik-bisik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi, la yanzurullahu, tidak akan melihat siapa Allah, tidak akan melihat ila salatin, kepada salat, lam yuhdir, yang tidak menghadirkan ar-rajulu, siapa seorang laki-laki, fiha, di dalam salat, qalbahu, pada hatinya, rajul ma'a badanihi, hale bersama badannya rajul. Allah tidak akan melihat salatnya orang yang hatinya tidak hadir, cuma badannya yang hadir itu. Badannya di masjid, badannya di musholla, badannya kumpul dengan banyak orang ketika salat, akan tapi hatinya kosong. Allah tidak akan melihat itu. Berarti kalau sholat fardu hanya sah sholatnya, namun tidak ada nilai apa-apa. Wa kana Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ada siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, idza qama, ialah jika berdiri siapa Nabi Ibrahim, berdiri ila sholati, kepada sholat, sumi'a, maka didengar, wajibu qalbi, apa suara hatinya Nabi Ibrahim, min milaini, dari sejauh 2 mil. Nabi Ibrahim kalau sholat, dari suara hatinya itu, dari ibarat air yang mendidih. Air mendidih kan berbunyi gelubuk. Karena khasyanya kepada Allah, karena takutnya kepada Allah ketika sholat, jadi batinnya dihadapkan kepada Allah.
Nah itu sampai didengar 2 mil. 1 mil itu lebih 1 kilo. Jadi kalau 2 mil, 2 kilo lebih. Jadi bunyi hatinya, kena rasa takutnya pada Allah itu didengar sampai 2 kilo lebih. Masya Allah. Kita sholat, kanan kirinya tidak mendengar isi hatinya itu. Nabi Ibrahim sampai sejauh itu. Karena sholat ini tidak hanya perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi pertama, utusan pertama, perintah sholat sudah ada itu. Mulai dari Nabiullah Adam, itu sudah ada. Karena sholat itu termasuk minas syara'i'il qadimah. Termasuk bagian dari syariat-syariat yang kuno, syariat yang dahulu. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar cerita ini kita bisa meningkatkan sambungan kita ketika sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilatu bina'il masjid. Adapun ini ialah menerangkan keutamaan membangun masjid. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan walau kamif hasiqatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Man, adapun barang siapa bana yang membangun siapa man lillahi karena Allah, membangun masjidan kepada sebuah masjid, walau kamif hasiqatatin, walaupun ialah seperti sayap burung. Bana, maka membangun Allah siapa Allah untuk man qasran kepada sebuah gedung fil jannati, di dalam surga. Jadi kita dianjurkan agar membangun masjid. Sehingga dorongannya dari Nabi itu luar biasa. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sesayap burung. Jadi artinya tidak hanya sebesar masjid dibangun oleh seorang. Ada yang mampu cuma keramiknya 1 meter. Ada yang mampu batu batanya 1 meter. Bahkan ada yang mampu cuma uang 50.000. Ini bagian dari sempurnanya pembangunan masjid. Jangan melihat 50-nya. 50 kali 1.000 orang. 50 kali 5.000 orang. Maka menjadi ratusan juta. Jadi siapapun yang membangun masjid karena Allah, maka kelak di akhirat akan Allah bangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga. Surga itu sudah istimewa. Surganya saja sudah istimewa. Nah, bagi orang yang membangun masjid, nyumbang lampunya masjid, nyumbang batu batanya masjid, nyumbang semennya masjid, bahkan nyumbang uang, ini masuk dalam kategori orang yang membangun masjid. Dulu pernah ada cerita, orang nanya ke almarhum Al-Maghfurlah Kiai Sufyan, Kiai, saya ingin tanya Kiai, iya apa? Panitia masjid, panitia pembangunan masjid itu minta sumbangan untuk masjid Kiai, berbentuk uang, ada di pinggir jalan itu. Tapi oleh panitia tidak dibelikan alat-alat bahan-bahan bangunan masjid. Dibuat ongkos tukang, Kiai. Nah, menurut si penanya, berarti kalau uang dibuat ongkos tukang, tidak masuk ke masjid. Kalau beli batu bata, beli semen, beli lampu, beli genteng, dan sebagainya, masuk masjid. Ini tidak dibuat ongkos tukang. Nah, Kiai itu jawabnya pakai diplomatis. Coba menurut kamu, kira-kira masjid bisakah terbangun tanpa ada tukang? Ya nggak bisa, Kiai. Oh ya, itu sama. Tidak mungkin terwujud sebuah bangunan masjid kalau nggak ada tukangnya masjid. Intinya, apapun yang terkait dengan masjid, itu masuk dalam hadis ini. Masuk. Orang nggak nyumbang apa-apa, nggak punya duit, tapi nyumbang tenaga. Tiap hari tukang buat lulunya, tukang ngeladini tukangnya. Sama itu. Sama. Ini luar biasa.